Nah, Fauza, karena toko ini baru buka, sementara kamu jaga sendiri dulu ya. Kalau omset selama 2 bulan ini bagus, aku akan carikan 1 orang lagi. Iya Bu, semoga saja rame ya. Mengingat bisnis pakaian juga banyak saingan. Tapi saya yakin toko kita bakal rame. Amin. Ya sudah, kamu siap-siap kerja dulu. Aku mau buka tokoku yang lainnya. Baik Bu. Feira merupakan pengusaha thrift store yang baru memulai bisnis 2 tahun ini. Dan hari ini, baru 3 hari dia membuka cabang baru yang dijaga oleh Fauza. Sedangkan Fauza adalah gadis tamatan SMA yang sudah memiliki beberapa pengalaman bekerja di beberapa toko. Hanya saja, karena alasan gaji yang dulu dirasa kurang cocok, dia memutuskan untuk resign. Baru kali ini dia mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan, yaitu 3 juta rupiah per bulan. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hehehe. Fauza ya? Fauza kelas IPA 3 kan? Iya. Diana ya? Kamu Diana teman sekelasku dulu kan? Iya bener. Ya ampun, lama gak ketemu ya. Makin cantik aja. Ah, kamu yang cantik kok. Rumah mewah ini kamu yang beli? Iya, alhamdulillah. Cash, setelah 4 tahun nabung. Wah, hebat ya. Kerja di mana sekarang? Kok bisa beli rumah cash semewah ini? Setelah lulus SMA, aku kuliah di bidang kecantikan. Lalu ikut kursus-kursus juga gitu deh. Sampai bisa bikin produk krim kecantikan dan buka salon di beberapa kota di Indonesia. Duh, hebat ya. Belum seberapa. Malah teman-teman kita ada yang lebih hebat lagi. Iya, ikut aja minggu ini ngumpul-ngumpul. Kan lama gak ketemu. Sekalian bahas bisnis. Siapa tahu kita bisa bisnis bareng. Iya, lupa. Kamu punya bisnis apa? Atau kerja? Aku baru aja buka toko, ya thrift store gitulah, kecil-kecilan. Wah, hebat dong. Cocok lah ngumpul sama wanita pebisnis. Yuk, ikut ya minggu ini, biar bisa saling bagi pengalaman. Oke, siap. Sampai ketemu hari Minggu ya. Waduh, aku pakai apa ya hari Minggu nanti? Aku nggak mau kelihatan miskin di hadapan mereka. Sepertinya jika aku ambil 2 atau 3 lembar, bos nggak bakal sadar deh. Aku tinggal kasih laporan penjual palsu aja supaya tidak curiga. Gawat, aku lupa menyembunyikan sorryku dari Feira. Mana aku bilang baru beli tas branded lagi. Kenapa, Zah? Kok kayak bingung gitu? Enggak. Ini ada pelanggan mau beli baju dalam jumlah banyak. Tapi aku bilang nggak bisa. Kan kita mau liburan ke Bali. Oh, sukses ya tokomu. Oh ya, kok selama ini aku nggak pernah lihat kau bawa mobil sendiri. Kalau nggak naik angkot ya naik taksi online. Iya, itu kemarin mobilku baru aja ditabrakin sama sopir. Masih di bengkel ya. Tapi kayaknya aku mau beli mobil sendiri deh. Males kalau nunggu lama benerinnya. Pas kalau gitu, aku juga punya kenalan jual beli mobil. Kalau mau aku bisa antar ke sana. Boleh. Awalnya, dia mencuri untuk kebutuhan nongkrong di hari Minggu itu bersama teman-temannya. Tapi, lama-lama dia ketagihan dan terus-terusan mengambil uang demi mempertahankan image wanita pengusaha. Nongkrong di kafe hampir setiap hari, tak lupa menenteng tas-tas branded yang juga dibeli dengan hasil curian. Singkat cerita, Fauza pun liburan di Bali. Untuk menghindari story-nya dilihat si bos, dia menyembunyikan semua statusnya dari bosnya tersebut. Sepulang dari Bali, dia makin menjadi-jadi.
korupsinya tak main-main. Dia bahkan menaikkan harga pakaian tanpa izin bosnya. Tentu saja, kelebihan uangnya dia gunakan sendiri, hingga dia mampu membeli mobil sendiri. Ini kok toko makin lama makin minus? Padahal menurut laporan penjualan baik-baik aja dan banyak yang restock. Kok untungnya nggak ada ya? Nggak ada salahnya juga aku telepon kakek buat konsultasi. Mbak, kok mendadak? Ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Ini mau coba pasang CCTV, biar kalau ada apa-apa kita ada bukti. Oh iya, ini kakekku yang pengen lihat toko. Menurutmu kalau kita nambah karyawan lagi, gimana kira-kira? Kayaknya nggak perlu deh mbak, soalnya saya masih bisa handle sendiri. Kan bisa menghemat pengeluaran juga. Nggak apa-apa kok saya lembur, soalnya nggak ada kerjaan juga di rumah. Baiklah kalau begitu, tapi kalau kamu butuh temen, bilang mbak ya. Iya mbak. Itu apa mbak? Oh itu tradisi turun-temurun yang seharusnya diletakkan di awal pembukaan toko. Tapi gara-gara kakek baru bisa kesini hari ini, ya agak telat. Jangan dipindahin ya, maklum tradisi leluhur. Iya mbak. Aduh, gimana ini? Aku udah janji mau traktir teman-teman di kafe. Aku udah gak punya uang lagi. Mau ambil di laci, tapi takut ada CCTV. Apa aku geser aja ya CCTV-nya? Nanti kalau ditanya, digeser tikus gitu. Kan kalau malam banyak tikus. Kok bisa sih? Padahal tadi udah bener naruh tangganya. Sakit banget. Insiden jatuhnya Fauza dari tangga itu kemudian dijadikannya alasan untuk tidak bisa ikut nongkrong bareng teman sosialitanya. Duh, gimana ini? Belum waktunya gajian. Uang sudah habis. Mana teman-teman ngajak nongkrong mulu? Nggak mungkin alasan sakit terus. Kalau mereka nekat mau jenguk gimana? Sejak dipasang CCTV itu, aku jadi nggak bisa nyuri uang lagi. Apalagi ada kendi aneh ini. Apa ini ya yang bikin aku jatuh? Kalau bener, bos harus tanggung jawab karena bikin aku jatuh. Nggak bisa ini dibiarin. Bisa minta tolong nggak? Tolong apa mbak? Buangin ini ya, sudah nggak dipakai lagi. Takutnya nanti jadi sarang nyamuk. Nah, bener kan? Kendi itu biang masalahnya. Sekarang jadi gampang kan merusak CCTV-nya? Mending aku bawa semua uangnya aja deh. Nanti aku ke Bali buka usaha baru, ganti penampilan sama identitasku juga biar nggak ketahuan. Duh, kok pundakku berat ya? Kayak memikul beban berat. Loh, kok gini sih? Kok balik lagi? Ini kenapa?
Aku mau pulang. Keluarkan aku dari sini. Fauza, kamu kenapa? Tunggu, lihat itu. Maaf Mbak, saya terpaksa mengambil sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Orang tua saya juga sedang sakit keras, Mbak. Bohong, orang tuamu gak kenapa-napa. Aku kemarin baru dari sana. Malah aku menemukan barang-barang mewah di kamarmu, tas-tas branded, dan mobil atas namamu. Ternyata selama ini kamu gunakan uang toko untuk foya-foya ya. Pantesan saat aku tawarin nambah karyawan, kamu gak mau. Ternyata supaya kamu bisa dengan mudah ambil uangku untuk gaya hidupmu itu kan. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu harus kembalikan semua uangku. Kamu jual semua barang-barang yang kamu beli dari hasil curian. Sisanya kamu cicil. Ya Allah, aku nggak sanggup, Mbak, jika harus nyicil. Tolonglah, Mbak, maafkan aku. Aku yakin Mbak orang baik. Rezeki Mbak bakal diganti oleh Allah, Mbak. Tidak hanya uang, kamu juga berani hancurin kendi turun-temurun keluargaku. Hah? Kendi? Loh, kan kendi itu sudah kukasihkan ke tukang parkir. Nih, kalau mau, lihat sendiri rekaman CCTV-nya. Pada malam saat kejadian, sosok nenek sudah mengikuti Fauza dan berusaha mengganggu aksinya. Rupanya sosok nenek itu sangat marah akan niatan Fauza untuk menghancurkan kendinya. Ditutuplah mata Fauza. Yang berefek, semua yang Fauza lihat merupakan ilusi semata. Dimulai dengan saat Fauza menyerahkan kendi ke tukang parkir, yang ternyata Fauza hanya menjatuhkan kendi itu di depan toko. Lalu, saat Fauza menggunting kabel CCTV, yang ternyata Fauza tidak menggunting apa-apa. Bahkan saat Fauza sedang menguras uang di brankas, semua itu hanyalah kertas-kertas dokumen yang tidak berguna. Apa? Tidak, ini pasti rekayasa kalian, kan? Kau lihat aja sendiri. Apa itu? Tidak, lepaskan, lepaskan. Hah? Kek, jadi selama ini keluarga kita punya peliharaan goib. Kukira itu hanya kendi biasa. Keluarga kita memang sudah dijaga oleh Mbah dari generasi-generasi sebelumnya. Walaupun begitu, kita nggak boleh hanya mengandalkan mereka. Tetaplah bergantung ke Allah yang Maha Kuasa. Fauza pun akhirnya dilaporkan ke polisi karena tidak bisa mengembalikan uang yang dicurinya. Dia harus mendekam di penjara dan mendapat sanksi sosial, di mana aksi penggelapan uang yang dilakukannya sudah viral di mana-mana dan sampai kepada teman-teman sosialitanya. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Hati telah terdekat, sepasang mata memikat, melambungkan. Wah, cantiknya. Mau dong, Mas, cincin yang itu buat lamaran besok. Waduh, harganya mahal banget deh. Pilih yang lebih murah aja ya. Ih, kok gitu sih, Mas? Kamu gak sayang sama aku? Kita kan masih perlu bayar untuk keperluan yang lainnya. Nanti deh, pas nikahan, Mas belikan apa yang kamu mau. Iya deh. Tapi janji ya, isi seserahan lamarannya aku yang pilih. Iya deh, iya. Ayo kita duduk nongkrong di sana aja. Kan kamu dari kemarin katanya mau es krim yang viral itu. Mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku, kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku.
Alhamdulillah, semua keluarga kita bisa datang ke acaranya ya, Nak. Iya, Bu. Makanya, betul kan kata ibu, bikin acara lamarannya di hotel berbintang. Kan kalau di rumah sempit. Hehehe, iya, Bu. Tapi di rumah juga nyaman. Kan enak bisa langsung istirahat di kamar. Tuh Naraka, lebih baik di rumah. Kan hemat juga. Ih, bapak apaan sih? Ikut campur aja. Kalau di hotel kan enak, bisa sekalian liburan. Sudah, bapak diam aja. Nak Raka, untuk acara pernikahan, ibu yang bantu cari hotelnya deh. Yang penting acara lamaran hari ini sukses tanpa ada halangan, Bu. Untuk acara nikahan kita bahas lagi besok-besok saja ya. Semua persiapan pernikahan hampir selesai. Kedua keluarga sepakat dengan tempat resepsi beserta mahar yang diberikan. Undangan juga sudah disebar. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba Risa mengatakan ingin menambah mahar. Atas saran sang ibu, Risa meminta rumah dan tanah Raka untuk dirubah atas nama dirinya. Karena merasa itu terburu-buru dan terlalu berat, Raka pun menolak. Mendengar keputusan Raka, Risa pun marah besar. Apa maksudmu, Dek? Batalkan pernikahan? Cuman gara-gara Mas gak bisa memenuhi tambahan mahar yang kamu minta. Itu Mas udah tahu. Udahlah Mas, mending batal aja kalau Mas gak bisa menuhin permintaan mahar dari keluargaku. Sabar, Dek. Untuk ganti nama semua aset itu kan perlu waktu. Setelah kita menikah, semua aset itu kan juga bakal jadi milik kamu juga kan? Udah Mas, aku sibuk. Pokoknya kita batal nikah. Tuh, tunggu, Dek. Jangan gitu dong. Mas janji bakal ganti semua nama aset-aset Mas atas nama kamu. Aduh, sakit Mas. Apa-apaan ini? Lepasin anak saya. Beraninya kamu melukai tangan anak saya. Aduh. Sudah betul pernikahan ini batal. Belum apa-apa sudah berani ngasalin kamu. Gimana nanti kalau sudah berumah tangga? Sudah. Malu sama tetangga. Bapak gak usah ikut campur deh. Mas, aku udah nemu pengganti yang lebih pantas buat aku. Jadi mending Mas sekarang pulang aja deh. Kamu selingkuh, Dek. Tega kamu, Dek. Bro, mendingan lu cari cewek lain deh. Tega kamu, Risa. Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Saya dapat laporan dari warga kalau Mas membuat kegaduhan di sini. Mohon segera pergi. Tidak, saya tidak akan pergi sebelum Risa keluar. Mending Mas pergi deh dari sini daripada saya lapor polisi. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Anakku, Raka. Anakku. Assalamualaikum Bu. Maaf Risa tadi gak bisa datang ke pemakaman Mas Raka. Risa gak kuat Bu. Aduh, Nak Risa, udah gak apa-apa. Yang penting tolong ikhlasin dan maafkan Raka ya. Kamu juga harus bisa move on. Iya Bu. Bu, soal uang-uang yang sudah dibayar ke vendor. Sudah, buat kamu aja. Toh itu memang untuk acara kalian. Wah, yang bener Bu. Makasih ya Bu. Beberapa minggu kemudian, Fahri dan Risa melangsungkan pertunangan. Untung aja kemarin si Raka udah bayar lunas semua.
Jadi begitu kita minta refund dari vendor, mereka iya-iya aja balikin semuanya. Ya lumayan deh, walaupun gagal dapat surat-suratnya, yang penting dapat cuannya. Hahaha. Halah, kamu kan juga banyak duitnya, Mas. Kenapa, Riz? Kayaknya tadi ada orang di sana, Mas. Mana? Wah, kelihatannya kamu kecapean deh. Ayo istirahat aja. Mungkin kali ya. Risa, Risa, tega kamu Risa. Kamu harus ikut denganku. Astaga, mimpi apa itu barusan? Risa, tolong bantuin ibu potongin bawang dong. Iya, Bu. Astaga, matamu kenapa, Nak? Semalam gak tidur. Iya, Bu. Keasikan nonton drakor. Kamu ini, nikahanmu tinggal bentar lagi loh. Harus jaga kondisi dan penampilan. Ya sudah, ibu mau cuci baju dulu. Kamu kupas semua bawangnya ya. Siap. Risa, Risa. Hah? Aduh. Karena merasa terus-terusan gelisah, Risa pun buru-buru mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat di kamarnya. Loh, Bapak, tumben sholat di kamar Risa. Risa ikut sholat bareng ya? Bapak, kok diem aja? Ayo mulai sholatnya. Pak. Risa, bangun Nak. Jangan tidur pakai mukena. Bu, tadi ada hantu di sini. Hantu? Ngomong apa sih kamu? Ngelindur ya? Dah sana makan dulu. Mulai saat itu, Risa selalu diganggu oleh penampakan-penampakan Raka, baik saat tidur maupun saat terjaga. Hingga saat hari pernikahan Risa dan Fahri tiba, dia nampak lelah dan kurang tidur. Kenapa kamu, Say? Kamu kurang tidur ya? Iya, Mas. Beberapa hari ini aku mimpi buruk terus. Hati-hati, jangan sampai ketiduran pas acara loh. Saya terima. Mas, minum dulu, Mas. Tiba-tiba penglihatan Risa berubah. Dia seolah-olah dikelilingi oleh sekumpulan pocong. Risa, ayo kita menikah. Semua permintaanmu akan kuturuti. Tidak! Pergi! Jangan ganggu aku! Risa, ingatkah dulu kamu janji mau sehidup semati sama aku? Tidak! Jangan ganggu aku! Astaga, hampir aja. Nah, sekarang kita sudah sehidup semati. Sehidup semati.
Purwadi adalah seorang lelaki yang menikahi janda anak satu, Sumiati namanya, yang sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Untuk mencukupi kebutuhan dapurnya, dia bekerja sebagai pencari ikan di sungai, yang kemudian dia jual di pasar dengan harga murah. Loh, kenapa Pak? Kok su begitu? Dapat ikannya banyak kan? Beras sudah habis loh. Besok juga waktunya bayar kontrakan. Itu masalahnya, Bu. Bapak gak dapat ikan banyak. Loh, kalau dapat sedikit, kenapa bawa pulang? Cari lagi dong. Kalau perlu, pulang besok aja sekalian. Aku juga maunya begitu, Bu. Semua sungai sudah Bapak sisiri, tapi dapatnya ya segini-gini aja, Bu. Pokok Bapak cari di sungai lain. Nggak peduli besok harus dapat ikan yang banyak. Kalau enggak, mending kita bisa aja. Jangan begitulah, Bu. Iya, Bapak usahakan. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Agus, ayo temenin Bapak nyari ikan, Nak. Ogah, bawa amis. Males banget punya bapak tiri miskin. Dengan hati bingung memikirkan ancaman istrinya tadi, dia berjalan tanpa arah, menenteng peralatan yang lumayan terasa berat. Gimana ini? Kok ikan-ikan seperti sudah habis ya? Padahal dulu banyak banget. Apa gara-gara katanya sungai sekarang sudah tercemar limbah pabrik ya? Di saat kebingungannya itu, tiba-tiba dia tanpa sadar sudah memasuki tambak ikan milik tetangga desa yang dia juga kenal. Entah pikiran dari mana, dia langsung saja mengambil ikan dari sana. Maafkan aku, Pak Toha. Aku minta ikannya sedikit ya. Ini demi anak istriku. Aku yakin gak bakal rugi jika aku ambil sedikit. Waduh Pak, ini dapat di sungai mana? Kok besar dan banyak banget? Ibu gak bakal tahu, ini sungai rahasia. Gak banyak yang tahu. Bagus Pak, besok ambil di sungai ini lagi ya. Kalau dapatnya segini terus, aku bisa beli emas-emasan. Keesokan paginya, Sumiati menjual ikan-ikan tangkapan suaminya itu ke pasar. Tak butuh waktu lama untuk menghabiskan dagangannya itu. Mulai saat itu, Purwadi selalu mengambil ikan di tambak Pak Toha, karena merasa aksinya itu tak dicurigai sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Nyari siapa? Bapakmu ada? Bapak lagi keluar Pak. Kalau ibu ada. Ya sudah, ibumu saja mana? Sebentar Pak, silakan masuk dulu. Ada apa ya Pak? Langsung saja ya Bu. Saya sengaja beberapa hari memendam niat ini. Tapi lama-lama kok keterlaluan ya suami ibu. Maksudnya gimana ya Pak? Saya gak paham. Suami ibu Pak Purwadi setiap hari mencuri ikan di tambak saya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya masih menahan diri untuk tidak mempermasalahkannya, karena hitung-hitung sedekah sedikit. Tapi lama-lama kok jadi keterusan. Kan saya jadi rugi. Wah, sembarangan. Apa Bapak punya bukti? Ini nggak bisa loh asal tuduh. Bisa jadi pencemaran nama baik iki. Bapak bisa dipidana. Punya Bu. Saya merekamnya di HP ini. Kalau ibu mau melaporkan saya, silahkan. Saya juga bisa kok melaporkan suami ibu dengan kasus pencurian. Loh, kok gelisah begitu, Bu? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa Pak. Mau makan sekarang, biar ibu siapkan. Iya, Bu. Bapak udah lapar banget ini. Malam pun tiba. Purwadi bersiap-siap untuk mencari ikan seperti hari-hari sebelumnya.
Setelah berpamitan dengan sang istri, dia menuju tambak Pak Toha sambil melihat-lihat sekeliling. Baru beberapa ekor ikan dia masukkan ke tempat penampungan ikan, tiba-tiba ada bayangan seseorang di belakangnya. Begini, Pak. Gimana nasib kami selanjutnya, Pak? Saya ikut berduka, Bu Sumiati. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ada aliran listrik di tambak saya. Ini Pak Toha sengaja kan? Iya kan? Pak Toha sengaja kan membunuh suami saya? Karena suami saya mengambil ikan yang cuma sedikit di tambak Pak Toha. Iya kan? Bukan saya, Bu. Sumpah, saya tidak memasang jebakan listrik di tambak saya. Besar resikonya, Bu. Serugi-ruginya saya. Gak mungkin tega saya mencelakai orang. Alah, bohong. Pak Toha kemarin mengancam suami saya akan melaporkan ke polisi jika terus mengambil ikan di sini. Tapi kami terpaksa, Pak. Bisa kan diomongi baik-baik? Gak harus dibunuh. Izinkan saya membuktikannya, Bu. Saya akan meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki semuanya. Alah, percuma. Gak bakal membuat suami saya hidup lagi. Puas Bapak membuat saya dan anak saya terlantar dan kelaparan. Terancam diusir dari kontrakan dengan semua hutang-hutang yang menumpuk. Puas, Pak. Untuk sementara ini, izinkan saya membantu ekonomi Bu Sumiati sampai mendapatkan pekerjaan yang layak, Bu. Sebagai bantu bela sungkawa saya. Wah, dapat berapa, Bu, dari Pak Toha? Katanya sih 30 juta. Wih, beli motor kita, Bu. Jangan sekarang, sabar. Ibu bilang ini untuk bayar hutang. Nanti dia curiga jika langsung beli motor. Makanya kamu cari kerja apa gitu, biar nggak jadi beban. Kerja di sini paling jadi buruh tani, Bu. Malas ah. Udah, ibu mau makan dulu. Capek nangis terus di depan orang-orang. Siapa yang sebenarnya menaruh jebakan listrik di tambak? Padahal saya cuma memasang kabel buat lampu. Astagfirullah, Purwadi, itu kamu, Purwadi? Pak, maafkan saya dan anak istri saya, Pak. Bapak nggak salah, kami yang salah. Tenanglah kamu di sana, Purwadi. Sementara ini biar saya membantu anak dan istri kamu. Mereka nggak pantas dibantu, Pak. Hah? Maksudnya gimana, Pur? Bu, masak apa? Ibu gak masak. Itu ada mie instan. Kamu makan aja sendiri. Ibu sibuk ngitung uang. Ibu ini percuma punya duit banyak, makan cuma mie instan. Cerewet. Kalau nggak mau ya nggak usah makan. Siapa malam-malam begini? Ini aku. Hah? Aku siapa? Lewat depan sana saja. Ini aku, Nak. Ini Bapak. Pintu depan dikunci. Gak usah bercanda, gak lucu. Bapak sudah mati. Buka pintu, anak kurang ajar. Setan. Bu, ada setan. Bapak jadi setan. Apalagi sih itu anak, ganggu aja.
Beneran Pak, saya didatangi arwah Pak Purwadi. Katanya yang membunuhnya istri dan anaknya sendiri. Maaf Pak Toha, kali ini Bapak terlalu mengada-ada. Mana mungkin kita percaya dengan cerita macam itu? Iya, mentang-mentang di sini paling kaya, terus anggap kita bodoh. Ampun Pak, maafkan Ibu. Itu kan suara Bu Sumiati. Iya, ayo kita cek. Ampun Pak, maafkan Ibu. Demi kalian aku mencuri, tapi kalian tega membunuhku hanya demi uang santunan. Kalian harus ikut bersamaku, harus ikut. Ampun Pak, aku pengen hidup. Ibu saja Pak, bawa ibu aja. Ibu hilaf Pak, sudah mengorbankan Bapak demi uang santunan. Ibu janji akan jadi istri yang lebih baik lagi. Aku sudah mati di tanganmu. Apa kamu mau jadi istriku di alam sana? Bukan begitu Pak. Itu arwahnya Pak Purwadi. Jadi yang bunuh beneran istri dan anaknya sendiri. Tak bisa renang. Cepat tolong mereka. Waduh, nyetrum. Maafkan kami ya Pak Toha, sudah curiga kemarin-kemarin. Bapak warga baik dan sering membantu tetangga di sini. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita berdoa saja supaya arwah mereka tenang dan kampung kita damai lagi.